Di video kali ini gue akan bahas ya konsep yang gue sering bahas. Sebenarnya gue bahas ini di podcastnya Deddy Corbuzier. Gue juga kemarin keinget untuk bikin video ini karena gue bahas di podcastnya Richard Lee. Jadi ini adalah 4 leverage utama untuk menjadi kaya. Di sini gue akan outline sesuai dengan pemahaman gue karena gue percaya begitu gue pertama kali dengar 4 konsep ini benar-benar ngerubah kehidupan gue. Dan gue harap ini juga bisa ngerubah kehidupan kalian. Konsep ini sebenarnya gue pinjam dari salah satu investor legendaris favorit gue yaitu Naval Ravikant. Dia adalah mantan CEO dari AngelList. Itu site di mana lu bisa angel invest di banyak startup. Dan dia juga adalah investor awal di dunia cryptocurrency. Konsepnya gue pinjam dari beliau, tapi gue akan tambahin beberapa pemahaman gue tentang konsepnya. Archimedes punya quote ya, "Give me a lever long enough dan gue akan gerakin dunia." Maksudnya apa? Di hidup ini kita harus ngerti konsep paling powerful ya di hidupan manusia adalah leverage. Kalau kita ngerti cara pakai leverage dan 4 spesifik leverage ini, gue yakin hidup kalian akan berubah. Konsep dari leverage ini sendiri adalah menurut gue pribadi pemisah dari orang miskin dan juga orang kaya. Orang miskin tuh nggak ngerti konsep leverage, orang kaya ngerti. Orang selalu bilang ya, kalau kalian mau sukses adalah kalian kerja keras. Ini gue selalu ngomong di banyak video gue. Ya, lu kerja keras, lu kerja yang disiplin. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah banyak profesi yang tidak kerja keras? Ini gue akan kasih contoh ya. Misalnya tukang sapu, dia kerja keras banget. Tapi dia gunain waktunya sendiri, ya, lakuin skill yang dia bisa lakuin. Apakah bisa jadi kaya? Susah. Ya. Apakah dia nggak kerja keras? Nggak juga. Dia kerja sangat keras. Di sini gue akan contohin lagi pakai tukang cuci baju. Tukang cuci baju itu kerja keras banget. Dia kerja dari pagi sampai malam. Tapi kenapa tukang cuci baju itu nggak bisa kaya? Sedangkan yang bikin laundry-nya, itu uangnya berbeda dengan tukang yang cuci baju. Karena yang bikin laundry yang ngerti tentang konsep dari leverage ini. Nah, Naval itu outline 4 ya leverage yang menurut dia paling utama. Yang pertama adalah leverage waktu orang. Yang kedua adalah leverage uang orang. Yang ketiga adalah leverage di media. Dan 4 adalah leverage di codingan. Gue akan bahas 4-nya secara spesifik. Waktu orang. Apa sih maksudnya kita bisa meleverage waktu orang? Kayak tadi kan gue kasih contoh ya. Ada orang yang tukang cuci baju, ada orang yang punya laundry-nya. Orang yang cuci baju itu bekerja untuk orang yang laundry-nya. Orang laundry-nya kasih gaji ke orang yang tukang cuci baju untuk ngerjain kerjaan yang dia nggak mau. Ini konsep paling lama dalam sejarah manusia. Ini udah terjadi lama sebenarnya dari zaman kerajaan. Di mana zaman dulu kerajaan itu pakai perbudakan untuk memaksimalkan leverage manusia ini. Sekarang sistemnya adalah dengan mempekerjakan orang dengan memberikan gaji yang layak. Tentu aja zaman sekarang kita nggak bisa lakuin yang namanya sistem perbudakan. Sebenarnya sama seperti karyawan zaman sekarang. Kalian menukar waktu kalian untuk uang. Ya, jadi waktu kalian, expertise kalian, skill dan tenaga kalian tukar untuk mendapatkan uang. Intinya adalah kalian menukar output produktivitas kalian untuk uang. Ini gue kasih contoh di sini. Jadi ini kan kemarin gue bikin ide, ya udah gue akan bikin syuting set di ruang tamu apartemen gue biar sedikit lebih beda. Tapi gue nggak akan pernah punya waktu untuk ngedit videonya, untuk nge-setup lighting di sini, untuk nge-setup kamera. Jadi yang gue lakukan adalah gue mau pekerjakan seorang editor dan videographer. Itu adalah leverage yang pertama. Gue manfaatin leverage yang pertama, yaitu waktu orang. Gue nggak punya waktu untuk edit karena gue tahu waktu gue itu lebih berharga. Ya, edit itu bisa lama 6 jam sampai misalnya 9 jam. Gue nggak punya waktu 6 sampai 9 jam untuk di depan komputer. 6 sampai 9 jam gue lebih baik gue alokasikan di tempat yang lain. Nah, ini konsep lagi dari Naval. Kalau lu mau jadi orang kaya, yang lu jaga adalah waktu lu, bukan uang lu. Gue ulangi sekali lagi. Kalau lu mau jadi orang kaya, yang lu jaga adalah waktu lu, bukan uang lu. Lu akan mengerti ini nanti di level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di saat lu menjaga waktu lu, uang itu gampang ya. Uang itu banyak banget di mana-mana. Sedangkan waktu kita semua sama. Lu mau tukang beca sampai direktur keuangan, itu sama waktunya 24 jam. Jadi yang lu jaga adalah waktu lu. Nah, gimana caranya? Lu mendelegasi, ya. Lu belajar leadership, lu belajar bikin tim, lu punya karyawan, lu punya sistem yang bisa kerja untuk lu. Bisa nanti ya. Kalian ini video ini mungkin di-up di saat gue udah lagi jalan-jalan di Eropa. Tapi artinya apa? Gue udah pernah melakukan ini ya. Bahkan yang ngedit bukan gue, yang ngupload itu bukan gue. Tapi kalian bisa menikmati videonya. Itu adalah leverage yang gue pakai yang pertama, yaitu leverage dari waktu orang. Kita lihat contoh perusahaan besar ya. Kita contoh seperti Microsoft. Apakah Bill Gates itu dia melakukan day-to-day operationnya semua? Masih coding untuk bikin software? Jawabannya enggak. Dia udah super high level. Dan dia punya direksi dan punya komisaris ya. Dia punya board of directors yang udah memang kompeten. Mereka udah tahu, oke, ini Microsoft kesini, kita akan lihat nih, oh ini OpenAI kayaknya bisa digabung sama Bing. Kita akuisisi, kita ambil, kita masukin. Bahkan dia udah nggak masuk di dalam decision makingnya sebagai pemegang saham. Itu udah level leverage tertinggi. Dia udah punya tuh semua waktu-waktu orang itu ya. Sampai ke paling bawah. Sampai Microsoft kalau butuh telepon CS pun udah lengkap. Ya, jadi itu leverage pertama yaitu waktu orang. Nah, di sini gue mau kasih konsep yang kedua yaitu leverage dari uang orang. Banyak banget dari teman-teman di sini yang mungkin lihat konten gue dan bilang, "Oh, gue nggak punya modal bang untuk bikin bisnis. Oh, gue nggak punya modal untuk ini, gue nggak punya modal untuk itu." Kalian harus tahu uang itu sangat amat
banyak di dunia ini. Dan uang itu nggak akan habis. Karena seperti kita tahu, uang itu dicetak dari angin oleh Federal Reserve. Jadi kalau kalian nggak ngerti sistemnya, uang itu sebenarnya banyak banget. Tinggal gimana caranya kalian bisa manfaatin uangnya orang. Kalau kalian masih ngomong, mau bikin bisnis tapi nggak punya modal atau nggak ada yang modalin, kalian belum ngerti konsep leverage yang kedua, yaitu gimana caranya kita bisa meleverage uang orang. Ini gue akan kasih penjelasan simpel ya. Buat kalian yang memang ngerti investasi saham secara basic, kalian tahu perusahaan itu kenapa menerbitkan saham. Karena in order untuk melakukan capital raise atau perusahaan itu mau ngambil modal, ya ada dua caranya. Dia terbitkan hutang atau dia terbitkan saham, ya. Sebagian kecil dari bisnisnya dia jual. Jadi itu caranya. Ya, mainly ada dua caranya, yaitu kita bisa berhutang atau kita melepas equity yang kita punya. Jadi that's why Naval selalu bilang, kalau kalian mau jadi kaya, ya, kalian harus punya a piece of a business. Kalian harus own equity, karena itulah yang nantinya bisa bikin kalian jadi kaya. Kalian cari Forbes Indonesia, ya top 50 itu semua punya hampir perusahaan TBK. Ya ada beberapa yang private. Tapi rata-rata semuanya punya perusahaan terbuka yang dilisted di Bursa Efek Indonesia. Karena mereka punya ya bisnis mereka bikin saham. Mereka own a piece of their equity. Ini gue akan kasih contoh ya. Misalnya kita mau bikin stand jus jeruk. Gue ngomong asal karena gue suka jus jeruk. Let's say untuk bikin sebuah stand jus jeruk yang proper, kita butuh modal misalnya 40 juta. Nah, kita nggak punya uang sama sekali. Tapi gue yakin nih jus jeruk gue tuh beda. Konsepnya beda dan gue bisa marketing ini dengan TikTok dan cara yang lain. Ya. Jadi caranya gimana? Gue akan melakukan yang namanya fundraise. Ya, gue cari seorang investor. Carinya di mana? Banyak. Kalian bisa cari di mana-mana. Karena banyak banget orang yang punya uang nih, nggak punya waktu. Dia mau uangnya berkembang. Dia mau invest di bisnis. Dia mau invest di bisnis private, di bisnis yang menjanjikan. Jangan bilang, oh bang, tapi nggak ada yang mau invest di stand jeruk gue. Ini contoh aja. Lu bisa pakai bisnis apapun. Misalnya lu butuh modal 40 juta untuk mulai jualan. Apa yang lo lakuin? Oh nggak ada modal terus nggak jadi jualan. Ya, itu orang bego. Dia nggak ngerti leverage kedua. Lu bikin konsep bisnisnya, ya, bikin secara rapih. Nanti kira-kira proyeksi tahun pertama berapa, proyeksi tahun kedua berapa, kira-kira strategi gue ini seperti apa, ya, modal lu dipakai untuk apa aja, secara detail dan rinci. Lalu lu bawa ini ke seorang investor yang mau berinvestasi di bisnis lu. Yang lu lakukan adalah gini, bilang, Pak, saya ini nggak punya uang, tapi saya ini punya skill, ya, saya ngerti banget jeruk luar dalamnya, saya benar-benar ngerti cara jualannya, saya tahu go to market plan-nya apa, saya tahu diferensiasi produknya apa, saya tahu value proposition dari produk saya apa. Dan ini punya kesempatan untuk bisa di-scale jadi banyak franchise nanti misalnya kayak Mishwe atau yang lain. Ya, ini potensinya besar, Pak. Lalu tapi saya nggak punya modal. Dan saya butuh startup capital 40 juta untuk mulai ini. Gimana kalau kita partneran? Jadi saya dalam mayoritas, jadi saya pegang misalnya 50% atau kita bagi dua, Pak. Ya kita saham 50%, 50%. Bapak chip in dengan 40 juta, Bapak dapat 50% saham dari perusahaan saya. Nah itu valuasi perusahaan lu langsung 80 juta. Ya, itu gimana caranya kita bisa manfaatin uang orang walaupun kita belum punya uang, kita bisa bikin bisnis. Jadi kita lepas 50% saham kita kasih ke dia di atas kertas, tanda tangan, dapat 40 juta kita mulai. Begitu sesuai dengan proyeksi kita bagi dividen sesuai kita janjikan ke investornya. Jadi win-win untuk dua-duanya. Dia punya uang nganggur, ya, lu punya skillnya, lu punya namanya sweat equity atau equity keringat. Lu yang kerja keras, dia yang modalin duitnya tapi sahamnya bagi dua. Itu contoh paling sederhana. Lu bisa lakuin ini in multiple different way. Pakai equity, pakai hutang, macam-macam. Orang bilang nggak pernah punya modal, tapi pertanyaan lu punya skill nggak? Sebelum gue kasih tahu caranya tadi, lu punya pikirannya nggak kesana untuk ngerapin bisnis seperti itu? Jawabannya enggak. Terus bilang, oh lu kan punya koneksi, ya carinya gimana? Orang tua gue nggak ada koneksi, iya gampang. Ya, gampang banget. Lu tinggal fokus aja, ya, kerjain memang kalau memang produk lu bagus, gue yakin, gue pun yang danain. Lu DM aja gue di Instagram. Lu bilang, gue ada ide bisnis nih, kita bakal bagi dua sahamnya, gue butuh modal 100 juta, planning lu DM gue aja. Jangan salah, gue juga banyak nge-funding bisnis-bisnis yang bahkan pre-revenue. Ya, gue banyak angel invest, apalagi di industri Web3. Kalian punya ide yang bagus, DM gue, itu gue bakal happily untuk invest di kalian. Mau tiket saya 100 juta, 1 miliar pun gue berani invest. Kalau kalian perhatiin, banyak banget ya konglo-konglo yang dibuild dari leverage kedua ini, yaitu leverage uang orang. Kita contoh ya, perusahaan yang lain. Ini kan tadi jus jeruk. Contohnya misalnya perusahaan asset management company, ya. Gue punya skillnya, ya. Gue pun nggak punya duitnya, gue punya skillnya sebagai manajer investasi. Gue punya perusahaannya, gue punya sertifikasinya. Oke, lu mau nggak titip duitnya di gue? Gue yang investasikan secara fiduciary di saham-saham yang gue pilih. Dan kalau misalnya memang ini kan, gue nggak bisa janjiin ya returnnya, tapi gue akan minta 2% dari total aset lu sebagai management fee untuk gue kelola uang lu. Nah itu apakah bukan leverage kedua? MI itu nggak pakai duit dia sendiri loh, dia pakai duit orang, triliunan. Dia ambil duit orang nih 100 miliar, 100 miliar, atau yang kecil 5M, 1M, 10 juta, 100 juta. Totalnya misalnya dia 5 triliun, dia ambil 2% setiap tahunnya. Regardless of mau naik turun, mau juker balik ke kiri ke kanan, dia dapat 2%. Itu adalah leverage dari kedua, yaitu uang orang. Makanya orang-orang yang di dunia finance yang ngerti nih capital structure leverage uang orang ini, bahkan private equity, gimana sih, apa sih caranya, gimana kita bisa leverage buyout sebuah bisnis?
cara bikin LBO model di Excel tuh gimana caranya sih? Itu kalian pelajarin dan kalian akan amazed on gimana caranya kita bisa ngatur capital structure di dunia ini. Kita mau lihat Warren Buffett, orang kaya dari tahun 1900 ya, JP Morgan, itu semua advanced capital allocator. Bahkan dia yang funding, oh Tesla mau bikin ini, Tesla pun datang ke dia, Nikola Tesla. Ya dia coba bikin yang towernya itu akhirnya diruntuhin, nggak mau di-funding lagi. Itu semua capital allocator uangnya. Oke, kita udah bahas leverage pertama dan kedua. Itu mungkin cukup straightforward, itu waktu orang dan uang orang. Nah, lo kan bingung, kenapa gue jawabannya media? Sama. Jadi kalau kalian tanya, ngapain sih sebenarnya gue bikin kayak gini? Agenda gue tuh sebenarnya apa sih di belakang ini? Gue itu dulu orang yang nggak pernah pengen muncul di sosial media sama sekali. Sama sekali loh. Gue sama sekali nggak mau muncul. Sampai gue ngeliat, itu tiba-tiba ada Kylie Jenner jadi orang billionaire termuda di dunia. Gue pikir anjrit, ini orang bikin lipstick jualan pakai sosial media. Gue lihat lagi ini berkali-kali ya. Ini berkali-kali. Gue lihat The Rock. The Rock itu bikin tequila laku banget. Gue lihat lagi Mr. Beast bikin Beast Burger laku banget. Gue lihat lagi sekarang nih yang paling baru, Jake Paul. Dia belajar boxing mati-matian. Dia akhirnya bikin kayak sports show dan itu lakunya luar biasa. Itu semua thanks to apa? Leverage ketiga, media. Media itu salah satu industri ya, di mana marketingnya dan produknya itu sama. Mungkin kalian bingung, maksudnya apa? Kalau kita lihat ya, ini yang gue lakuin ini ke kalian bikin konten ini. Ini adalah produknya ya, konten yang kalian terima ini. Dan ini adalah marketing channelnya juga ke kalian. Jadi marketing sama produknya nempel, satu-satunya di dunia adalah media. Kalian lihat, orang Kongolo di Indo rata-rata itu 2, dari media atau dari retail. Lu tracking aja semuanya. Dari grupnya SCTV yang jadi MTech, lu lihat yang lain kayak misalnya dari Charul Tanjung, grupnya Trans, lu bisa lihat yang grupnya Salim, ya, Indosiar segala macam. Itu banyak banget dari media. Kenapa? Karena dulu media itu pipeline-nya tuh cuman misalnya 12 perusahaan nih, 12 Kongolo, iklan tuh ke 12 ini. Sekarang pipeline ini kesebar karena YouTube. Mungkin banyak kalian lebih pengen nonton gua di YouTube dibanding nonton TV sekarang. Karena kenapa? Pipeline-nya dibuka sama digitalisasi. Nah, dengan pipeline dibuka ini, kita punya akses ke media yang sama dengan Kongolo-Kongolo ini punya. Jadi orang yang bisa master media, itu pasti akan uangnya sangat banyak. Karena leverage-nya itu berkali-kali lipat. Satu, itu marketingnya satu, produknya satu. Yang gua lihat lagi dari media apa? Gua bikin YouTube ini sekali. Ya, gua sekarang ini mungkin ya, gua lagi di Swiss. Kalian bisa nonton ini, kalian bisa ulang-ulang, kalian bisa kasih ke teman kalian, bisa nonton besoknya lagi, bisa download lagi. Gua bikinnya cuma sekali, tapi yang nonton bisa ratusan ribu orang. Gua nggak harus datang, kumpulin kalian semua ini di apart gua di sini, 100.000 orang, nggak perlu. Cukup dari sini gua bisa ngajarin semua kalian. Ini adalah kemampuan leverage dari media. Lalu apa sih leverage keempat? Leverage keempat atau leverage yang terakhir adalah code atau codingan, programming. Maksudnya apa? Kalau lu bisa combine 4-4 ini, lu akan jadi perusahaan yang super duper besar. Gua kasih contoh Airbnb. Kalau misalnya lu level 1 ya. Lu level 1 adalah lu punya kos-kosan. Misalnya level 1 sama level 2 gua gabungin ya. Lu punya kos-kosan nih. Kos-kosan lu pakai leverage capital orang. Lu KPR kos-kosannya ya. Jadi lu DP misalnya 15%, 20%, kos-kosannya lu mau tutup cicilannya pakai uang sewa. Itu lu pakai leverage yang kedua, uang orang. Lu juga punya property manager ya, jadi yang datang untuk check-in, lu sewa, mereka nggak rusakin barang, bener-benerin. Ada 1 atau 2 orang, itu pakai waktu orang. Lu pakai leverage 1 dan 2. Tapi kita lihat orang yang bisa dapat 4-4 ya. 1, dia punya waktu orang, dia punya uang orang, dia punya media, dia punya codingan, yaitu Airbnb. Airbnb itu nggak punya satupun rumah orang. Dia pertama fundraise capitalnya pakai uang investor, dari angel round, pre-seed, series A, B, C, D, E, sampai di akhirnya IPO. IPO pun ngambil uang dari publik, itu uang orang semua. Karyawannya berapa ratus, berapa ribu bahkan. Dia pakai waktu orang banyak banget remotely ya. Dia pakai uang orang untuk fundraise, dia pakai waktu orang. Dia pakai apa lagi? Dia pakai media. Orang ngomongin terus. Bahkan medianya udah bukan medianya dia udah 1 step di atas. Orang yang ngomongin produknya ke orang-orang lain. Oh, gue kemarin ke Jepang biar murah pakai Airbnb. Oh, gue kemarin ke Bali film biar murah pakai Airbnb. Orang bahkan ngomongin tentang produknya dia. Dan keempat, dia punya codingan. Dengan dia naik ke level ke atas ke aplikasi, punya piramida lengkap. Yang dilakukan ada apa? Dia nggak punya semuanya. Dia nggak punya rumah. Dia nggak pernah punya villa. Tapi dia paling banyak villanya. Villa orang yang dia pakai, orang yang listing sendiri, orang yang ngomong sama orangnya sendiri, orang yang bayar sendiri. Dan dia ambil komisi semuanya. Lu mau lihat Uber? Lu mau lihat Gojek? Gojek itu nggak punya loh. Nggak punya motor, kecuali ya sekarang ada beberapa lah dia kasih. Cuman dia dulu nggak punya motor, Gojek. Uber itu nggak punya mobil. Grab itu nggak punya mobil loh. Itu mobilnya orang. Cukup apa? Codingan aplikasi, punya medianya sendiri, punya waktu orang, karyawan, punya uang orang dari investor. Jadi kalian ngerti kan? Konsepnya kalian ngerti 4 ini. Jadi yang gue lakukan dalam sebuah bisnis, ya at least kalau nggak dapat 4 ya dapat 3 lah. 3 ini gue lakukan. Bahkan sebenarnya 1 atau 2. Ya, lu gabung 2 aja, asset management sampai sekarang cuma 2. Tapi kalian perhatiin, mereka udah mulai ekspansi leverage aset management ya. Yang tadi gue bilang bisnisnya cuma 2% management fee. Sekarang mereka banyak yang bikin podcast. Mungkin kalian tahu siapa yang gue ngomongin. Mereka mulai bikin podcast. Ngapain? Pertanyaannya, ya kan? Kan duitnya udah banyak.
udah 40 triliun. Kenapa harus perlu media? Ngapain bikin podcast? Karena mereka mau pakai leverage yang ketiga. Ngapain bikin aplikasi sendiri? Kenapa nggak lempar di apart aja semua? Mereka mau dapat yang codingannya juga. Jadi semua orang kaya, semua konglo di Indo tahu gamenya dalam 4 ini. Ya, manfaatin waktu orang, manfaatin uang orang, manfaatin media, dan manfaatin codingan. Lu master 4 leverage ini. Gue yakin setelah nonton video ini lu bisa kuasain dunia. Semoga bermanfaat videonya untuk kalian semua.